Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pemantapan berbagai teori kajian prosa fiksi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Eva dan teman-teman saya Rizka, Heru Taska, dan Bayu Asmara. Dan selamat siang Ibu Nikan selaku dosen pengampu kajian prosa fiksi drama. Dan setelah ini akan dipaparkan materi oleh teman saya. Latar belakang. Fiksi merupakan sebuah keseluruhan yang utuh dan memiliki ciri artistik. Keutuhan dan keartistikan fiksi terletak pada keterjalinannya yang erat antara berbagai unsur pembangunannya. Kata fiksi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni fiction, yang artinya adalah rekaman atau hayalan. Fiksi adalah suatu bentuk karya kreatif, maka pengarang dapat mewujudkan dan mengembangkan tokoh-tokoh ceritanya yang lepas dari kebebasan kreativitasnya. Menurut Ali Krismarsanti, pengertian fiksi merupakan suatu karangan yang berisi kisah atau juga cerita yang dibuat dengan berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang dalam penulisan sebuah cerita. Pengarang tidak akan lepas dari apa yang disebut penokohan dan karakteristik. Maret 2017, 116 teori feminisme telah dimanfaatkan oleh kaum wanita sebagai alat memperjuangkan haknya yang berkaitan dengan konflik kelas dan ras, khususnya tentang konflik gender. 2. Menurut Sugi Hastuti 2016/5 menyatakan bahwa kritik sastra feminis adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus. Kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan kita. Jenis kelamin inilah yang membuat perbedaan di antara semuanya, yang juga membuat perbedaan pada diri pengarang, pembaca, perwatakan, dan para faktor luar yang mempengaruhi situasi karang mengarang. B. Intertekstual. 1. Menurut Ratih 2003/126, prinsip intertekstual itu berarti bahwa setiap teks sastra dibaca harus dengan latar belakang teks-teks lain. Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh mandiri. 2. Menurut Ratna 2004/175 mengatakan bahwa tidak ada orisinilitas yang sungguh-sungguh dalam konsep interteks. 3. Menurut Andayani 2006/10 menyatakan bahwa setiap teks sastra yang dibaca pasti memiliki latar belakang dan teks-teks lainnya. Materi selanjutnya, apakah yang mempengaruhi feminisme dan intertekstual dalam karya sastra novel? Yang pertama ini, feminisme dalam karya sastra novel. Dalam dasar pemikiran, dalam penelitian, sastra berperspektif feminis adalah upaya pemahaman kedudukan dan peran perempuan, seperti yang tercermin dalam karya sastra. Kedudukan perempuan dalam sikap sosialnya terbentuk karena pengalaman pribadi dan juga budaya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan seorang istri berhak mendapatkan seperti yang didapatkan seorang suami. Namun, seorang istri dalam kehidupan sosialnya akan lebih jelas karena adanya pengalaman pribadi dan kebudayaan yang didapatkan. Kesadaran terhadap nasib, cita-cita, hak yang membuat perempuan bangkit untuk memperjuangkan kesetaraan, yang menjadikan seorang perempuan yang kuat dan tangguh, dan juga kuasa. Yang kedua ini adalah intertekstual dalam karya sastra novel. Dalam novel Ayu Utami dan Jedar Masayu adalah para perempuan sastrawangi yang menjadi sorotan publik karena karyanya dianggap menobrak tabu seksualitas. Melalui mahakaryanya yang diberi judul Saman dan Naila, Ayu dan Jedar mengangkat tema sosial yang dibedah dalam bingkai feminisme untuk melawan dominasi patriarki dan kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan intellectual reporter. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari hubungan intelektual antara novel Saman karya Ayu Utami dan novel Naila karya Jedar Masayu. Data dalam penelitian ini adalah bagian-bagian teks yang menunjukkan bentuk dan faktor yang melatar belakangi semangat feminis dalam novel Saman dan novel Naila. Sekian penjelasan dari saya.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Asmara dengan NPM 2019 21500 269 ingin membacakan tentang konsep feminisme dan intertekstual dalam karya sastra novel. Yang pertama, konsep feminisme dalam karya sastra novel. Gender dan seksualitas adalah satu konsep utama feminisme, namun tidak ada kesepakatan tentang bagaimana mendefinisikan atau menteorikan hubungan antar keduanya. Gerakan feminisme muncul di Amerika pada tahun 1960-an dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Feminisme merupakan sebuah kegiatan organisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan. Tujuan feminisme adalah mengakhiri dominasi laki-laki dengan cara menghancurkan struktur budaya, segala hukum dan aturan-aturan yang menempatkan perempuan sebagai korban yang tidak tampak dan tidak berharga. Hal ini diterima perempuan sebagai mirinalisasi, subordinasi, stereotipe, dan budaya kekerasan. Budaya patriarki. Salah kan? Lanjut ya. Feminisme berupa gerakan perempuan untuk memperoleh otonomi atau kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri, yang dipicu kesadarannya bahwa hak kaum wanita itu berbeda dengan laki-laki karena fisiknya lemah. 2. Konsep intertekstual dalam karya sastra novel. Intertekstual merupakan adanya kepersamaan dan perbedaan yang ada di dalam novel, dan adanya kaitan antar novel yang lahir duluan dengan novel yang lahir selanjutnya. Hasil analisis hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Erokjat Asura, yaitu adanya persamaan pada karakter, tokoh, latar tempat, dan latar waktu, serta 10 adanya perbedaan pada alur. Bagaimanakah cara mengetahui karya sastra dari segi feminisme dan intertekstual? Feminisme, ada beberapa hal yang wajib kita ketahui dalam perkembangan karya sastra dari segi feminisme, yaitu feminisme sebagai gerakan sosial mempunyai tujuan kesetaraan dengan prinsip kolaborasi. Untuk itu dibutuhkan paradigma yang benar-benar baru dari feminisme. Kebijakan responsif gender tidak sekedar memasukkan kata perempuan, melainkan ada cara pandang baru dan menyeluruh dengan tujuan keadilan. Pengalaman perempuan menjadi metode untuk mengetahui, alih-alih sebagai disiplin ilmu. Analisis feminis menjadikan feminisme sebagai metodologi. Feminisme adalah cara pandang yang bisa digunakan ke dalam semua bidang, institusi, dan keilmuan. Namun terlebih dahulu feminisme membedah apa yang disebut pengetahuan, cara mengetahui, prinsip, dan tujuan. Intertekstual kedua, yaitu intertekstual, menganggap bahwa suatu teks tidak berdiri sendiri. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, pengarang sebuah teks adalah pembaca sebelum ia penulis teks. Teks yang ditulis tentu dipengaruhi oleh teks lain yang dibaca oleh sang pengarang. Dalam proses penulisan teks, pengarang menggunakan berbagai rujukan atau kutipan dari teks yang telah dibaca. Kedua, sebuah teks tersedia melalui proses pencarian materi yang hendak ditulis. Dalam proses tersebut, ada pertentangan maupun penerimaan akan materi-materi yang ditemukan dalam teks yang dibaca. Teks-teks yang mempengaruhi bisa jadi teks yang ada sebelum teks ditulis atau teks yang berada pada zaman teks ditulis. Pengaruh yang diberikan teks lain bisa dalam bentuk gagasan, ucapan-ucapan lisan, gaya bahasa, dan lain-lainnya.
Teks yang dimaksud di sini bukan hanya teks tertulis, tetapi juga teks yang tidak tertulis atau lisan seperti adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Asmara dengan NPM 2019-21500-269 ingin membacakan kesimpulan dari PPT kelompok saya. Feminisme telah mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang serta dan menghilangkan kesenjangan upah. Untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, termasuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminis juga berupa untuk memastikan akses terhadap dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam berpakaian dan aktivitas fisik yang dapat diterima sering menjadi bagian dari gerakan feminis. Sedangkan intertekstual adalah teknik penelitian sastra yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mensejajarkan antar karya. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Hal ini untuk mengetahui bagaimana hubungan atau kaitan antar teks yang mungkin terjadi. Sekian, terima kasih.